Hai Skinda Beauties, pasti pada penasaran kan? Ini Skinda bikin apa lagi sih ini? Nah, dicatat ya, ini program baru kita namanya Skincare, Skinda Podcast. Ya, ini kebetulan kali ini narasumbernya pasti sudah pada tahu semua ya, dokter cantik di sebelah saya ini. Boleh perkenalan diri dok, namanya siapa? Halo, saya Dr. Sonya, salah satu estetik dokter di Skida Korean Estetik Clinic. Ya, mungkin sudah banyak pasien yang mengenal dokter Sonya ya, cuma belum mengenal secara mendalam nih sama dokter Sonya. Boleh dijelasin nggak sih dok? Kita langsung aja ya. Boleh. Pengalamannya dokter nih selama di bidang Bidang apa? di bidang Kecantikan estetik? iya di bidang kecantikan estetik dok, masa bidang permak jeans ya. Langsung dok, bagaimana pengalamannya? Berapa tahun? Jadi saya sudah di dunia estetik kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya dok. Lalu kasus-kasus apa aja yang biasa dokter tangani? Kalau kasus sih macam-macam, Kasus mulai tilang dari ya dok ya, perpanjang STNK. bukan lain beda. Jadi kalau saya lebih menangani kasus seperti acne, melasma, bekas jerawat, ataupun untuk pasien-pasien yang ingin contouring bisa. Tapi dokter fokusnya lebih ke penanganan apa? Lebih banyak menerima pasien yang apa ini? Problemnya? Kebanyakan kayaknya contouring. Contouring ya. Iya. Mantesan mukanya dokter contouringnya sangat-sangat firm gitu ya, sangat Thank you on so point much. sekali. Nah, kira-kira nih dok, selama pengalaman dokter di bidang estetik ini, ada nggak sih salah satu case pasien itu yang problemnya paling sulit ditangani? Yang paling sulit menurut saya yang sering on off tuh melasma, Melasma, kadang acne juga. acne ya, pasti. Nah itu dokter boleh ceritain kira-kira kenapa kok paling sulit? Kalau acne biasanya memang karena apa sih pencetus penyebab acne tersebut, bisa kalau cewek kebanyakan dari hormon, terus bisa karena lifestyle ataupun mungkin pemilihan skincare atau produk yang kurang tepat. Jadi tidak sesuai dengan jenis kulit, biasanya akhirnya flare, breakout gitu. Tapi penanganannya itu apa aja dok kalau untuk acne? Kalau yang biasanya kita orang awam tahu ya, maaf ya dok keselipet behel. Oke. Kalau yang kita orang awam tahu itu biasanya kan penanganannya ya cuman facial, terus mungkin peeling, terus paling pakai obat total jerawat, paling gitu-gitu aja sih yang kita tahu. Nah kalau dari dokter sendiri ini apa sih yang paling ampuh untuk menangani jerawat? Kalau menurut saya yang paling ampuh tuh kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa, biar saat di terapi itu akan ada progres. Kalau kita pasiennya itu akan bertemu dengan faktor penyebabnya itu terus, kadang kan kayak akhirnya nggak sembuh-sembuh nih. Nah, Jadi sebenarnya kalau jerawat itu pastinya facial. Kan itu basic banget untuk dia bersihin komedo kan. After facial nanti disesuaikan. Apabila jerawatnya itu misal meradang, juga banyak yang bekas-bekasnya juga biasanya bisa dibantu dengan peeling, laser, ataupun untuk memperbaiki skin quality-nya bisa dengan skin booster. oh jadi untuk permasalahan kulit yang berjerawat itu bisa skin booster juga ya? Bisa. Tapi skin boosternya yang maksudnya yang kandungannya apa gitu dok? Ada kandungan tertentunya kan pastinya? Kalau untuk skin boosternya tergantung sama kondisi kulitnya. Kan ada kayak kulit yang acne tapi dia kering, biasanya kita bantu skin booster yang ada mengandung hyaluronic acid untuk hidrasi. Tapi kalau misal sisa bekas-bekasnya aja ada bopeng, bisa dibantu dengan skin booster dengan Salmon DNA. Oh, salmon DNA. Memang lagi booming juga ya salmon DNA ini. Masih booming nggak sih? Booming. Masih booming ya? Booming banget. Masih booming salmon DNA. Soalnya saya biasanya salmon skin. Oke, bisa di resto Jepang ya. Resto Salmon Skin. Iya, nah kalau yang melasma nih dok, itu ya kenapa kalau kalau kasus melasma ini butuh penanganan khusus juga? Itu kenapa? Kalau melasma itu memang butuh kesabaran dari pasien juga dan dokter juga pastinya tidak akan lelah untuk memberikan edukasi dan support ya, karena kalau melasma itu memang butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Misalnya kalau dengan dibantu dengan treatment mungkin akhirnya progresnya bakalan lebih cepat. Kalau melasma tergantung juga, kadang kalau memang hormonal kita sarankan untuk pemilihan apa namanya
misal ada pakai kontrasepsi, itu juga kita pilihkan yang non hormonal dulu agar tidak membuat melasmanya itu semakin agresif. Terus biasanya dibantu dengan treatment yang pasti, bisa dengan skin booster yang untuk melanin, terus juga untuk pencerahan seperti kayak laser, peeling, macam-macam sih. Oke, jadi memang banyak banget ya. Mm-mm. Beda kasus juga beda penanganan. Beda penanganan. Kayak tadi acne memang harus tahu dulu nih faktor penyebab acne-nya Mm-mm. apa supaya ketemu dan bisa cepat ditanganin juga gitu ya dok ya. Betul. Juga dengan melasma. Mm-mm. Aduh ini salfok banget ya dokter, soalnya dari deket nih kulitnya kayak poreless. Kamu juga lo udah pernah treatment apa aja? Aku ya nggak jarang sih aku dok ya, sedikit lah paling botox, skin booster, Udah oke sih. benang. Tapi kayaknya Ya, kalau dikit sih. cantik itu dari genetiknya ya kayaknya. Oh ya, dari genetik. Dokter tahu ini Gigi Hadid? Ya. Ya itu artis sih, saya nggak kenal. Oke. Aku mau langsung bahas nih dok. Karena banyak banget pasien-pasien itu yang saat mereka melakukan skin analyze atau skin test, itu mereka pengen tanya, ada nggak sih yang kira-kira kulitnya itu bukan malah usianya menjadi tua, tapi menjadi lebih muda. Nah kebetulan memang kebanyakan dari pasien itu kulitnya cuma ya 2 tahun lebih tua. Kalau ada yang bermasalah banget tuh bisa 6 tahun, 5 sampai 6 tahun lebih tua. Nah, tapi kira-kira mungkin ada nggak sih dok yang malah kulitnya tuh jadi lebih muda terdeteksinya? Mungkin Bisa dokter sih. jawab. Oh, Bisa. Kan biasanya kalau dari skin analyzer kan ada usia kulit ya. Ya, usia kulit. Jadi kalau misal orang itu dengan lifestyle-nya bagus, olahraga, mungkin juga makannya juga eat clean ya. Terus juga skincare dibantu dengan treatment, mungkin treatment untuk skin quality. Bisa juga akhirnya usia kulitnya lebih muda daripada usia aslinya. Oh, berarti bisa ya usia kulit itu menjadi lebih muda ya? Bisa ya, banget. Dok? Bisa banget. Bisa diusahakan, Bisa asal ada diusahakan. kemauan. Oke, yes. Berarti abis gini kalau ada pasien yang tanya, bisa nggak sih ini Mbak, Kak, usia kulitku lebih muda? Bisa berarti Bagi ya? kamu pastinya kamu pede ya jamnya, bisa dong. Saya jawab dengan pede ya berarti ya? Mm-mm. Aku jawab dengan pede. Bisa. Ya. Nah, bisanya ini dengan treatment apa? Karena dengar-dengar bukan Skinda namanya kalau nggak meluncurkan inovasi-inovasi terbaru, treatment-treatment terbaru untuk membantu kulit pasien menjadi lebih apa dok? Lebih glowing, Lebih glowing. natural beauty. Natural ya betul. Nah, dokter bisa jelasin kira-kira inovasi terbaru apa yang Skinda lagi luncurkan nih? Jadi pada event Halloween ini, bertepatan dengan event Halloween, Skinda tuh meluncurkan treatment terbaru yaitu Baby Glow Skin Treatment. Jadi treatment Baby Glow Skin ini merupakan treatment yang minimal downtime tapi hasilnya bisa dilihat secara instan. Hasilnya secara instan dok? Seinstan itu? Seinstan itu. Nah, ini Dan pasti untuk red pain atau apa itu sangat painless. sangat painless. Ini banyak suka ini pasti cewek-cewek ini ya. Udah painless terus hasilnya instan. Ya soalnya kalau nggak instan nanti dimarahin suaminya dong. Minta uang terus. Mana hasilnya gitu kan. Tapi pasien Skinda nggak ada ya. Karena Nggak hasilnya ada. selalu nyata. Hasilnya selalu nyata. Jadi memang habis worth ini it naik gaji nih aku. Worth it. Karena hasilnya nyata. Boleh tahu dok nama treatmentnya apa ini? Namanya Baby Glow Skin Treatment. Baby Glow Skin Treatment. Wow. Biar kulitmu kembali seperti kulit bayi. Seperti kulit bayi yang kenyal, cerah, nggak ada masalah kering, warna kulit tidak merata. Jadi memang biar mulus banget kulitnya. Sebenarnya definisi baby glow skin ini kan berarti dia kulitnya tuh bener-bener seperti terlahir kembali. Iya, mulus kenyal. Mulus, kenyal, cerah. Tanpa celah gitu berarti ya dok ya. Nah untuk treatment baby glow skin ini teknologinya yang dipakai teknologi apa aja nih dok? Jadi pada treatment Baby Glow Skin itu adalah merupakan rangkaian dari Pico Way Laser, terus dengan di Nano Hydra Pen dan juga Plasion Plasma. Plasion Plasma. Jadi ada tiga device ya berarti ya? Ada 3 rangkaian. 3 rangkaian. Mungkin dokter bisa jelasin nih satu-satu. Jadi Pico Way Laser ini memiliki kecepatan picosecond. Jadi dia memang canggih. Dia menciptakan efek
fotoakustik, jadi dia dapat menganjurkan melanin gelap sehingga dapat dimetabolisme oleh tubuh lebih cepat, jadinya untuk kayak flek, bekas jerawat, terus juga warna kulit tidak merata itu bakal lebih cepat hilang, cepat pudar karena PQW. Nah, untuk teknologi yang kedua dok, yang tadi Nano Hydra Pen ya? Iya, Nano Hydra Pen itu merupakan non-invasive treatment. Jadi dia bekerja, ujung nano pennya itu dia memberikan eksfoliasi halus di permukaan kulit sebelum nanti ada serum yang masuk nih, namanya serum Nexo. Jadi serum Nexo itu membantu untuk revitalisasi peremajaan kulit, jadinya pastinya hasilnya lebih nampol. Oh, jadi ini ada skincare-nya juga ya? Ada produk skincare-nya yang bagus banget. Yang diberikan saat treatment setelah dikerjakan nanopen. Nanopen tuh berarti kayak jarum atau apa sih itu dok? Jadi itu seperti silika needle tapi dia nggak sakit sih. Cuma dia membuat untuk micro channel aja sebelum nanti ada produk yang harus masuk. Akan dimasukkan. Iya. Oke, jadi benar-benar canggih ya, dan pastinya painless kan ya? Painless. Karena bukan needle ya. 0/10. 0/10. Wah. Mungkin abis gini saya coba ya dok ya. Boleh. Terus untuk yang teknologi yang ketiga tadi dok? Kalau untuk teknologi yang terakhir nanti setelah dilakukan Nano Hydra Pen ditutup dengan treatment Plazion plasma. Jadi diberikan ion untuk dia sebagai transdermal drug delivery. Jadi untuk membantu peresapan, antiinflamasi seperti itu. Jadinya hasilnya akan lebih cepat dan hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal, yang pasti hasilnya nyata ya dok ya. Langsung terlihat setelah treatment. Nah, Dokter Sonya kan sudah sangat berpengalaman di bidang estetik. Nah, kalau biasanya nih kalau dokter nih kayak cenayang ya, kalau ngeliat kulit orang gitu langsung pikirannya berbicara, ini kayak orang ini butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, kalau dokter sendiri melihat saya, kira-kira butuhnya saya apa dok? Butuh donatur nggak? Butuh, oh ya donatur untuk butuh perawatan. Iya, saya butuh itu. Kira-kira butuh apa nih dok? Jadi kalau kayak kamu sih kan basicnya udah cakep, udah bagus. Cuma yang saya lihat ada beberapa scar, mungkin dulu bekas jerawat, bekas inflamasi, terus ada warna kulit yang nggak merata. Iya, warna kulitnya nggak merata. Berarti harus coba baby glow skin. Harus coba ya baby glow skin. Oke deh, nanti aku coba, dan yang pastinya di Skinda ya dok ya. Betul. Karena cuma Skinda yang punya treatment baby glow skin dengan 3 teknologi canggih itu tadi. Nah, kita langsung masuk ke segmen pertanyaan dok, Q&A. Di program kali ini khusus pertanyaannya nggak dibacain sama host, tapi dibacain sama asisten. Ini kita ada asistennya dok. Nah, asistennya juga cantik dok, glowing tuh. Silakan Kak Neta, pertanyaan yang pertama untuk Dokter Sonya. Oke dok, ini ada pertanyaan dari netizen. Ikan apa yang... Kok ikan? Oh salah, itu tadi TikTok. Maaf, ini baru training ini dok, baru training. Pertanyaannya, hidung saya pesek nih dok, mending operasi atau thread lift? Oke, kalau memang dirasa hidungnya nih kurang pede ya, kurang tinggi, kurang proporsional, kalau memang masih belum berani untuk surgery nanti biasanya bisa dibantu menggunakan filler ataupun dengan nose thread lift. Sebenarnya ya meskipun hidungnya nggak terlalu pesek ya, kayak saya sendiri saya udah filler, udah thread lift juga. Tapi bagus ya, natural ya, pasti di Skinda. Natural. Ya di Skinda kan dokter yang handle hidung saya. Kalau kata orang-orang itu cantik diciptain sama dokter. Diciptain sama kalau ada dananya. Kalau ada donaturnya. Jadi sebenarnya hidung pesek itu nggak harus hidung pesek ya dok ya, yang bisa di filler atau nggak dibenang. Kayak hidung saya ini sebelumnya udah ada sih ya, puji Tuhan udah mancung. Cuman belum terdefinisi dengan bagus. Itu dibantu sama Dokter Sonya, ditambahin filler sama dibenang di bagian bridge sama di tip ya dok ya. Ada botox cuping juga kan waktu itu. Betul, sama botox cuping di sini. Jadi makanya kan hidung saya kelihatan lebih proporsional. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi? Ada. Banyak info nih dok yang viral, katanya filler itu bisa bikin buta. Bener nggak sih? Filler bikin buta dok? Filler di filler di hidung. Oke,
kalau untuk filler menyebab. Jadi gini, sebenarnya semua tindakan yang injectable itu kan pasti juga punya resiko ya. Kalau untuk filler di hidung, kalau selama untuk layernya pas, layernya tepat, terus cara injeksinya juga tahu untuk anatomi hidung, tubuh. anatomi persarafan di hidung, kita bisa menghindarkan dari resiko-resiko tersebut sih. Bener banget. Jadi memang perlu diwaspadai kalian tuh melakukan treatmentnya di mana. Jadi pilih dokter dan juga klinik yang tepat. Betul. Di Skinda dan di Dr. Sonya ya. Boleh. Ada pertanyaan lagi? Masih Kak ada ini Neta. pertanyaan terakhir. Info dong dok treatment yang pas buat pipi tembem. Soalnya pipi aku tuh tembem banget dan juga gelambir. Gelambir tuh Banyak bahasa banget apa? kayak pertanyaan pipi tembem ini ya. Iya. Jadi kalau kayak pipi tembem itu harus kita lihat dulu itu banyak dari lemaknya. Kadang-kadang kan pipi tembem itu kan ada seging-seging kendurnya juga. Jadi memang itu lemaknya ataupun dari elastisitas kulitnya yang udah kurang oke. Jadi biasanya kita bantu alat seperti MMFU atau di Skinda namanya Philips for face, Philips for double chin ataupun Ultera. Dan untuk lebihan lemaknya itu yang ingin dihilangkan bisa menggunakan injeksi Fetus Slim ataupun dia kayak fat burner. Fat burner. Itu Kak Neta. Jadi jawabannya untuk netizen tadi yang tanya untuk kulit kendur dan bergelambir, itu bisa dilakukan ulterapi. MMFU juga bisa ya dok ya. Dan juga satu lagi sih, kalau memang biasanya kalau ngerasa pipinya itu kok kayak gede banget, kalau di foto kayak kurang pede, kurang bagus, dari angle manapun, bisa juga kalau memang masalahnya di otot masseter atau otot rahangnya besar, bisa juga dibantu dengan injeksi dermatox atau botox. Dermatox, botox untuk masseternya ya dok ya. Banyak sekali nih informasi dari Dokter Sonya. Terus ini ada pertanyaan, kayaknya dari saya ya dok ya, lebih ke nggak tahu ya ini mitos atau fakta. Katanya tuh kalau orang pingin nggak double chin, itu udah nggak usah treatment yang gitu-gitu deh. Kamu giniin aja, senam aja yang gini-gini loh dok. Emang gitu ngefek ya? Kayak untuk lifting gini ya? Ya atau enggak yang pakai kayak alat gosha, ya, alat-alat gosha, apa gitu. kayak RF. Jadi kayak gini sebenarnya device itu dia device itu bisa dibilang membantu tapi perlu rutin pakainya, dan itu hanya maintenance. Memang karena dia juga energi, juga targetnya kan nggak sedalam seperti treatment di klinik. Tuh jadinya untuk maintenance bisa pakai kayak misal ada totoknya ataupun ada kayak senam wajahnya atau mungkin kayak alat setrika wajah di rumah hanya untuk maintenance. Oke, cuma sudah dijawab ya dok ya. Jadi buat para Skinda Beauties, mungkin di segmen Skinda Podcast kali ini sangat membantu pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali pertanyaan ya untuk seputar kecantikan. Nggak cuma untuk skin quality, tapi juga contouring ya kali ini pertanyaannya ya, banyak banget. Bisa kalian konsultasikan di Skinda, pastinya juga dengan Dokter Sonya, karena kita menangani berbagai macam kasus, dan Dokter Sonya sendiri juga sudah berpengalaman menangani juga berbagai macam problem-problem kulit, mulai dari skin quality, acne, melasma, dan sampai juga ke contouring. Seperti itu, dan terima kasih untuk waktunya Dokter Sonya. Sama-sama cantik. Dipanggil cantik terus sama Dokter Sonya. Suami saja nggak pernah panggil saya cantik dong. Dalam hati pasti. Ya. Mungkin kalau kata nggak terucap tapi dalam hati pasti bilang istrinya cantik. Oke, terima kasih banyak Dokter Sonya, dan buat sama-sama. para Skinda Beauties dan netizen di rumah yang ingin terus mengikuti update-update tentang dunia kecantikan, dunia estetik yang pastinya dibahas langsung oleh orang yang terpercaya, yaitu dokter estetik. Jangan lupa untuk ikutin terus program Skincast Skinda Podcast. Yang pastinya ada di YouTube, di Instagram, dan juga di TikTok. Jangan lupa follow akun kita skinda.clinic.estetik.